Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, sehingga bisa belajar bersama. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar subtema 2, masih subtema 2, pembelajaran ketiga, masih di produksi sandang ya, tentang pakaian. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, Dayu itu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Mari kita pelajari bersama tentang kain adat. Kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik, ya. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi setiap tanggal 2 Oktober itu biasanya kita akan memakai baju-baju batik ya, untuk memperingati Hari Batik Nasional. Nah, anak-anak, kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, di sini ada tabel ya. Ada songket, itu dari Minangkabau, Sumatera Barat. Lalu ada sasirangan, itu dari Banjar, Kalimantan Selatan. Lalu ada batik, itu dari Solo, Jawa Tengah. Ada kain tenun ikat, itu dari Nusa Tenggara. Ada ulos dari Sumatera Utara. Ada kain tapis dari Lampung. Kemudian kain basurek dari Bengkulu. Kain gringsing itu dari Bali. Nah, kalian bisa cari gambar-gambarnya. Lalu anak-anak, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, di sini di paragraf pertama, pokok-pokok informasinya adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Paragraf kedua, salah satu kekayaan budaya
budaya Indonesia adalah kain adat. Paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. Paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Paragraf kelima, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, itu adalah pokok-pokok dari setiap paragraf. Nah, masih ingatkah kamu tarian yang Dayu pelajari? Nah, Dayu kan belajar menari dengan gerakan menenun. Ya, apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Ayo kita pelajari lagi ya tentang tarian. Nah, ini adalah gerakan tari, yaitu gerakan memintal kapas. Bagaimana? Yaitu posisinya duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri 8 kali 1 hitungan. Nah, gerakannya seperti ini. Nah, lalu gerakan kedua, gerakan menenun 1. Posisinya duduk selonjor, kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan 8 kali 1 hitungan. Seperti ini kira-kiranya. Atas, bawah. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor, kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kemudian gerakan berikutnya adalah gerakan menjemur. Posisi berdiri, kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Gini kira-kiranya ya, Nana. Dayu menarikan tari kreasi menenun. Kamu juga dapat berkreasi seperti Dayu. Berlatihlah seperti beberapa hari lalu. Lakukanlah dengan riang dan gembira. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut. Motif apa saja yang kamu temukan? Sebutkan ya. Ada motif bunga, ada tumbuhan, lalu ada yang bangun datar. Nah, kalian bisa menggambar salah satu ya pada selembar kertas, lalu guntinglah sesuai dengan bentuknya. Bangun datar memiliki simetri lipat. Jika dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar ya. Lalu lipatan saling menutupi dengan tepat dan memiliki sumbu simetri. Nah, kita ingat-ingat lagi ya tentang simetri lipat. Nah, di pembelajaran sebelumnya sudah Bu Guru jelaskan ya. Di sini misalnya ada persegi panjang. Kemudian dilipat menjadi 2, kemudian saling menutupi. Ketika dibuka maka terdapat tekukannya ya. Nah, bisa kalian gambar garisnya. Ini namanya adalah simetri lipat. Lalu persegi panjang ini coba kita lipat ke atas ya. Saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka di sini juga ada bekas lipatannya, garisnya. Ini namanya juga simetri lipat. Karena saling menutupi dan sama besar. Berbeda dengan yang bawah. Ketika dilipat ke samping,
Nah, ternyata masih ada sisa kertas di sini ya, tidak saling menutupi. Maka ini bukan disebut simetri lipat karena tidak menutupi dengan tepat ya, tidak menutupi keseluruhan. Anak-anak, gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui. Lalu guntinglah gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan hasil temuanmu pada tabel berikut. Nah, di sini contoh ya. Di sini ada bentuk bangun datar. Misalnya, segitiga sama kaki hanya memiliki simetri lipat 1. Nah, kalau segitiga sama sisi itu ada 3 ya. Nanti kalian bisa dicoba sisinya dibikin yang sama ya. Lalu persegi panjang itu ada 2, lalu persegi ada 4 banyak simetri lipatnya. Nah, kalian juga bisa menambahkan, ini bentuknya persegi panjang ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu ada layang-layang, ada 1. Di sini ada elips itu hanya memiliki 2 simetri lipat. Kemudian ada segitiga sama sisi, tadi ada 3 simetri lipat. Kalian bisa tambahkan dengan bangun datar yang lainnya. Demikian tadi pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.